gandakan segala pahala yang kita lakukan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yakni di bulan suci Ramadan. Maka ada bekal-bekal persiapan yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ketika kita ingin pergi di satu tempat, maka harus kita membawa bekal tersebut. Makanya Rasulullah menjelaskan ada 3 amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, salat. Dalam memasuki bulan suci Ramadan, kita harus memperbaiki salat kita. Jadikan salat sebagai pintu kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, "As-salatu miftahul jannah." Salat adalah pintu untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin memasuki rumah tersebut? Tidak ada kunci yang kita miliki, maka rumah tersebut tidak akan bisa kita masuki. Begitupun dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin memasuki surga Allah, maka kita harus memiliki kunci. Apa kunci yang dijelaskan oleh Rasulullah? Yakni salat. Jadikan salat sebagai penolong kita ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai kesulitan. Tidak ada tempat untuk kita mengadu selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan jadikan sabar salat sebagai penolongmu. Sebagai penolong kita. Tidak ada amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul kiamat kelak kecuali salat kita. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, "Awwalu yuhasabu 'alaihi yaumul qiyamah as-shalah." Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamat kelak as-shalah, salat. Ketika salat kita bagus, maka insya Allah amalan tersebut akan menjadi pahala untuk kita semua. Sidang jamaah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan perumpamaan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril memperlihatkan ada suatu kaum, suatu pemuda di mana pemuda tersebut disiksa, dipukul sampai kepalanya hancur dan kembali utuh. Rasulullah menegaskan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril alaihissalam, perumpamaan apa yang engkau perlihatkan kepada saya?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan yang saya perlihatkan adalah orang yang semasa hidupnya di dunia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan kita hidup di muka bumi ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepada-Aku. Tugas pokok pertama kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sekali-kali meninggalkan salat kita. Meskipun kita beraktivitas di luar sana, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Hayya 'alas shalah," maka hentikanlah semua aktivitas dunia kita. Karena Dialah yang memberikan kita rezeki, Dia yang memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, amalan di bulan suci Ramadan, yakni kita memperbanyak bersedekah. Di mana sedekah ini kelak akan menjadi penolong kita. Kelak akan bersaksi bahwa tangan yang kita miliki ini selalu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan harta kita. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, "Al-yadul ulya khairu minal yadi sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka jadikan tangan kita ini sebagai tangan untuk menolong kita di yaumul kiamat kelak.
perbanyak mengeluarkan harta yang kita miliki. Karena harta adalah ketimbang yang Allah berikan kepada kita semua. Suatu saat Allah akan mengambil harta tersebut kapan Dia mau saja. Maka siapkan bekal kita. Ketika kita mempunyai harta, jangan sekali-kali kita tidak mengeluarkan harta tersebut. Ada milik orang dalam harta kita tersebut. Makanya orang yang selalu bersedekah, kata Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sedekah, kata Rasulullah, sedekah akan menjadi penolong kita, akan menjadi obat dalam hati kita. Ketika kita mempunyai masalah, maka jadikan sedekah sebagai penolong kita, sebagai tolak bala kita ketika kita ingin ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya ketika kita mengeluarkan harta kita, ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita mengungkit pahala sedekah kita kepada orang. Jangan ada rasa timbul dalam diri kita semua, rasa riya. Makanya Rasulullah menegaskan, la yadkhulul jannata man na'anu wa la 'aqul. Tidak akan masuk surga seseorang yang selalu mengungkit-ungkit pahala sedekahnya. Ketika dia mengeluarkan sedekah, dia ingin dilihat oleh manusia, dia ingin disambut oleh manusia. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan sifat riya tersebut. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu harus diawali dengan niat. Niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita keluarkan sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, amalan di bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Mengapa demikian? Karena di pada masyarakat nanti, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbal minha syafa'atun wa la yuqasu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan pada hari itu tidak ada yang dapat menolong kita ketika kita di pada masyarakat kecuali kita menunggu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya melalui Al-Qur'anul Karim kita banyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Kalau bisa kita khatamkan Al-Qur'anul Karim. Kita jadikan Al-Quran sebagai penolong kita. Rasulullah menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu yatiyama syafi'atan li ashabihi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat pada yaumul kiamat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin membacanya. Maka jadikan Al-Quran sebagai pintu kita untuk masuki surga Allah. Jadikan Al-Quran sebagai kehidupan kita, sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dan khutbah yang berbahagia, mari di dalam menyambut bulan suci Ramadan kita persiapkan bekal-bekal kita. Yang pertama, salat kita. Jaga salat kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kalian yang melakukan kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahannya Allah, bulan di mana Allah melipat gandakan segala pahala yang kita lakukan. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai pintu kita untuk mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati